Kali ini kita akan belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, kemudian stasioner. Nah, sekarang disiapkan buku tulisnya atau kertas atau mau mendengarkan saja. Langsung saja ya kita belajar. Oke? Let's go. Oke, seperti yang sudah tadi saya bicarakan, kita akan belajar fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Untuk mengerjakan ini, kalian harus bisa memahami turunan dan interval garis bilangan, ya. Karena untuk menyelesaikan fungsi naik, fungsi turun, dan juga stasioner itu menggunakan turunan. Nah, seperti ini misalkan saya sudah membuat suatu kurva. Ini saat dia ke atas itu namanya fungsi naik, ya. Dan saat dia turun itu namanya fungsi turun. Nah, saat fungsi naik, di sini fungsi naik berarti turunannya f aksennya itu lebih besar dari 0. Saat dia turun berarti fungsi turun f aksennya kurang dari 0. Jadi saat f fungsinya turun berarti turunannya kurang dari 0. Kalau nanti fungsinya naik, turunannya lebih dari 0. Nah, stasioner itu apa? Ini namanya titik stasioner. Nah, di ujung-ujung ini namanya titik stasioner, atau biasanya disebutnya titik ekstrem. Nah, di dalam titik stasioner ini biasanya juga disebut titik maksimum, balik maksimum. Titik balik maksimum berarti kalau yang di sini namanya titik balik minimum, seperti itu. Oke, paham dulu ya. Kalau fungsi naik berarti dia turunannya lebih besar 0, ini turunannya kalau fungsi turun kurang dari 0, ini namanya titik stasioner. Nah, titik stasioner itu bisa menjadi koordinat titik balik maksimum, bisa koordinat titik balik minimum. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam soalnya. Oke, nah berikut ini contohnya untuk soal fungsi turun. Nih, grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 36x tambah 10 turun pada interval. Nah, kata kuncinya turun pada interval berapa? Oke, kalau yang namanya interval berarti kita nanti bermain dengan garis bilangan, ya. Kita bermain dengan garis bilangan. Oke, karena dia turun pada interval berarti turunannya kurang dari 0. Nah, turunan dari siapa? Turunan dari si fx ini. Nah, ini kita turunkan. Dari x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 36x tambah 10 kita turunkan. Masih ingat turunan itu gimana? Oke, pangkat dikali angka depan di sini ada angka berapa? 1 ya. Berarti 1 dikali 3, 3. X pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 ditambah, ini juga sama, 2 dikali angka depan berarti 12. X pangkatnya 2 kurangi 1, 1 atau X saja. Nah, kalau dia hanya variabel, ingat kalau dia hanya variabel, variabelnya dihilangin. Kok dihilangin? 36X itu kan variabelnya, kalau variabel saja kan berarti pangkatnya pangkat 1. Dikalikan 36. 1 kurang 1 itu kan 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0 itu 1. Berarti kan sama aja 36 kali 1. Jadinya 36. Atau di turunan sendiri kalau dia AX itu kan A. Nah, itu di turunan. Begitu. Jadi ini min 36. Kalau dia tidak punya variabel berarti turunannya 0. Jadi tidak usah ditulis. Nah, berarti 3x kuadrat plus 12x min 36 kurang dari 0. Begitu. Nah, kalau dilihat ini, itu ada yang bisa kita perkecil ya. Semuanya bisa kita bagi dengan 3, ya. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3 itu berapa? 4. 36 bagi 3 itu, pintar,
12 kurang dari 0. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan intervalnya? Cara menentukan intervalnya seperti apa? Kita sebelum ke garis bilangan, kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan x berapa dikali berapa min 12. Nih yang belakang, kalau ditambah bagian yang B nya plus 4 berapa? Coba 6 sama 2, pintar. Supaya menjadi plus 4 dan di sini min 12, di mana minusnya? Good. Berarti positif 6 minus 2. Oke, nah berarti x-nya berapa? Min 6, kemudian di sini x-nya 2. Begitu ya. Nah, baru kita bikin garis bilangan. Minus 6 dan 2. Nah, biasanya pada bingungnya di sini nih, plus min plus min plus min. Kalau misalkan x kuadratnya positif, otomatis apa? Plus min plus. Tapi kalau misalkan memakai titik uji, kalau memakai titik uji, saya singkat TU ya, titik uji, kita memakai x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 lebih mudah untuk menghitungnya supaya kita menemukan. Nah, X sama dengan 0 itu letaknya di mana? X sama dengan 0 letaknya di kiri. Ini misalkan belum ada ya, ini tadi ya, karena ini tadi kita memakai yang kalau X kuadratnya positif di plus min plus gitu ya, kalau X kuadratnya positif. Nah, kalau misalkan kita lupa itu harus memakai titik uji nih, kita pakai titik uji X sama dengan 0. 0 itu letaknya di kirinya min 6, di tengah-tengahnya min 6 2, atau di kanannya 2? Di tengah. Di sini ya, saya kasih titik kecil lah. Di tengah-tengah 2, kita tandai, oh letaknya di sini. Nah, caranya bagaimana caranya? Kita masukkan ke yang sebelum difaktorkan, menjadi 0 kuadrat 4 kali 0 min 12. Berarti 0 tambah 0 min 12. Hasilnya positif atau negatif? 0 tambah 0 min 12. Hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Begitu juga dengan yang di sini. Boleh ambil min 7, boleh ambil 3, boleh ambil 4. Paham ya? Nah, sekarang di sini tandanya apa? Kurang dari. Di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang akan kita ambil itu yang tandanya negatif. Kalau di sini nantinya lebih dari, yaitu di fungsi naik, dia yang diambil yang positif. Karena ini yang negatif, berarti kita ambil karena ini yang kurang dari, maka yang kita ambil yang negatif. Nah, berarti kalau di sini intervalnya kan antara min 6 dan 2. Gimana? X kurang dari 2, X lebih besar dari min 6. Bacanya dari tengah ya. Kalau mudahnya gini, saya sering bilangnya, oke udah susah mengingatnya atau apa. Kalau dia di tengah-tengah, langsung kasih tanda kurang-kurang. Tinggal taruh angka. Kalau dia ke kiri ke kanan, berarti ya kalau ke kiri itu kurang dari atau berapa gitu ya, kalau ke kanan itu lebih dari. Nah, berarti intervalnya turun pada interval berapa? Jawabannya min 6. Berarti X kurang dari 2 lebih besar dari min 6. Nah, begitu. Oke, itu yang untuk turun pada interval. Oke, kita lanjut ya. Stasioner. Nah, kalau misalkan soalnya masih sama seperti ini ya, tapi diminta untuk mencari titik stasionernya. Langkahnya bagaimana? Kalau mencari titik stasioner, berarti yang ini tadi udah paham ya. Saya hapus dulu, nanti bisa dilihat. Kalau nggak di sini saja masih kelihatan ya. Kalau mencari titik stasioner, tadi kan x-nya ketemu berapa? Min 6 dan 2. Oke? Min 6 dan 2. Nah, ini kita masukkan ke mana? Ke
X-nya, berarti F-6, ini juga F2, berarti semua X-nya diganti dengan min 6 sama diganti dengan 2. Nah, menjadi apa? Min 6 pangkat 3 min 6 pangkat 2 kali min 6 tambah 10. Nah, hasilnya nanti berapa? Ini juga sama, 2 pangkat 3, 6 kali 2 pangkat 2, 36 kali 2 tambah 10. Nah, ini hasilnya nanti berapa? Ini namanya titik stasioner. Nah, tadi kan juga sempat dikatakan titik balik maksimum atau titik balik minimum atau titik stasioner yang maksimum itu yang mana, yang minimum itu yang mana. Nah, caranya seperti ini. Ini udah ya, interval tadi udah ya. Nah, caranya seperti ini. Saat ini tadi kan min 6 sama 2 plus min plus. Nah, kalau dia itu ditanya maksimumnya itu di mana koordinatnya. Kalau plus seperti yang awal tadi, kalau dia naik, dia turun, dia naik. Nah, ini juga sama. Kalau plus dia naik, kalau min dia turun, kalau plus dia naik. Berarti titik yang maksimum itu ada di sini, di min 6 ini. Nah, hasilnya ini dia titiknya maksimum. Ya, berarti dia turunnya sampai di batas berapa ini? 2. Turunnya sampai di batas 2. Berarti X sama dengan 2 ini nanti dia itu ya nilainya minimum. Oke, dia yang nilainya minimum, begitu. Paham ya? Tapi kalau yang ditanya koordinat yang ditanya itu koordinat, yang namanya koordinat pasti ada X, Y. Nah, koordinat titik balik maksimum. Tadi maksimum yang mana? Yang naik min 6, bukan berarti min itu kecil plus itu besar ya, tapi dilihat dari naik turun naiknya. Nah, karena naiknya itu min 6, berarti kan titik balik maksimumnya di min 6. Nah, kalau koordinat titik balik maksimum itu min 6, hasilnya ini. Jadi min 6, hasilnya itu namanya titik balik maksimum. Nah, untuk titik balik minimumnya berarti 2, hasilnya ini nanti ya. 2, hasilnya ini nanti itu namanya koordinat titik balik minimum. Nah, begitu. Oke, mungkin jelas. Nah, ini nanti bisa dihitung sambil kalian coret-coret atau mencatat, siapa tahu bisa berguna. Mungkin sekian dulu pelajaran hari ini tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Oke? Thank you, sukses buat kalian. Oke, itu tadi barusan kita sudah belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan juga stasioner. Semoga jelas. Kalau memang belum jelas, boleh nanti nanya-nanya di kolom komentar. Tetap belajar, tetap produktif dimanapun kalian berada, dan tunggu untuk video selanjutnya. Oke? God bless you.